Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alferzaki Baslan dari kelas 12J. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah inspiratif dari pendiri Amazon, yaitu Jeff Bezos. Bayangkan sebuah toko yang menjual segalanya, menjangkau setiap sudut bumi, dan dimulai hanya dari sebuah garasi sempit yang berbau oli dan tumpukan kardus. Ini bukan sekedar cerita tentang teknologi, melainkan tentang keberanian untuk bertaruh pada masa depan ketika orang lain bahkan belum memahami apa itu internet. Jeff Bezos lahir dengan nama Jeffrey Preston Jorgensen pada tahun 1964. Hidupnya tidak dimulai dengan kemewahan. Ia dibesarkan oleh ibu ketika remaja dan oleh ayah ketika dia masih remaja, oleh ayah tiri ya, yang merupakan imigran dari Kuba. Si ayah tirinya ini dari Kuba, yaitu Miguel Bezos namanya. Sejak kecil, Jeff adalah definisi dari seorang pengoprek. Ia pernah memasang alarm listrik di kamarnya hanya untuk menjaga agar adik-adiknya tidak masuk. Sifat ingin tahu dan obsesinya terhadap cara kerja sesuatu menjadi fondasi utama siapa dia hari ini. Latar belakang pendidikan dan awal karir dari Jeff Bezos. Jeff Bezos bukan sekedar pemimpi. Ia memiliki kecerdasan yang tajam. Ia lulus dari Princeton University dengan predikat summa cum laude di bidang ilmu komputer dan teknik elektro. Di dunia Wall Street, karirnya melesat cepat. Di New York, ia menjadi wakil presiden termuda di perusahaan investasi D.I. Shaw. Nah, di zona nyamannya Jeff Bezos di usia 30 tahunan, ia sudah mapan, bergaji besar, dan memiliki masa depan cerah di dunia keuangan. Namun, hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana. Awal mula terciptanya ide ini. Suatu hari di tahun 1994, Jeff membaca statistik bahwa penggunaan web tumbuh sebesar 2.300% per tahun. Angka ini mengubah hidupnya. Regret minimization framework. Ia menciptakan kerangka berpikir untuk meminimalisir penyesalan. Ia membayangkan dirinya di usia 80 tahun. Apakah ia akan menyesal meninggalkan bonus besar di Wall Street? Tidak. Apakah akan menyesal tidak ikut serta dalam revolusi internet? Ya. Buku sebagai pintu masuk. Jadi, ia ini memilih menjual buku secara online karena logistiknya mudah dan pilihannya tak terbatas. Bersama istrinya, Mackenzie, ia mengemas barang di bagasi mobil dan pindah ke Seattle untuk memulai Amazon. Tantangan yang dihadapi oleh Jeff Bezos di karirnya, di sela-sela karir yang suksesnya ini, jalan menuju suksesnya itu nggak selalu mulus. Amazon seringkali diprediksi akan bangkrut oleh para analisis. Mereka menyebutnya Amazon Toast. Logistik dan infrastruktur pembangunan juga membangun gudang raksasa dari nol sangatlah mahal dan beresiko. Bubble.com. Nah, Bubble.com juga saat bursa saham teknologi hancur di tahun 2000, nilai saham Amazon anjlok. Namun, Jeff tetap tenang. Ia fokus pada satu hal, yaitu pelanggan. Nah, kritik pedasnya, ia sering dikritik karena Amazon tidak menghasilkan keuntungan selama bertahun-tahun. Karena ia memilih menginvestasikan kembali setiap sen uang yang masuk untuk ekspansi. Nah, perkembangan karir Jeff Bezos, Jeff tidak berhenti pada buku.
ia mengubah Amazon menjadi everything store. Yang pertama, ekspansi produk, mulai dari musik, mainan, hingga elektronik. Yang kedua, inovasi brutal. Ia meluncurkan Kindle, mengubah cara membaca, dan memunculkan Amazon Prime, mengubah cara belanja, dan juga AYS, yaitu Amazon Web Service, yang kini menjadi tulang punggung internet dunia. Yang ketiga, filosofi Day One. Ia selalu memperlakukan Amazon seolah-olah ini adalah hari pertama dengan semangat startup yang lapar dan lincah, tak peduli seberapa besar perusahaan itu tumbuh. Nah, puncak karirnya Jeff Bezos ini terjadi ketika Amazon bukan lagi sekedar toko, melainkan sebuah ekosistem. Jeff Bezos dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia selama beberapa tahun berturut-turut dengan kekayaan melampaui 200 miliar US dollar. Ia berhasil membawa Amazon mencapai valuasi pasar lebih dari 1 triliun US dollar. Pada tahun 2021, ia memutuskan mundur sebagai CEO untuk menjadi ketua eksekutif, memberikan tongkat estafet agar ia bisa fokus pada proyek gairahnya yang lain. Nah, prestasi dan pengaruh Jeff Bezos ini, yang pertama ada revolusi e-commerce, standar pengiriman cepat dan layanan pelanggan yang kita nikmati hari ini adalah standar yang dia ciptakan. Yang kedua ada Blue Origin. Melalui perusahaan antariksa ini, ia berupaya membuat perjalanan keluar angkasa menjadi lebih terjangkau bagi umat manusia. Yang ketiga ada filantropi. Melalui Bezos Day One Fund dan Bezos Earth Fund, ia mulai menyalurkan miliaran dolar untuk tunawisma dan isu perubahan iklim. Jadi kesimpulannya, kisah Jeff Bezos adalah pengingat bahwa visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi. Ia memulai dengan sebuah data statistik, membangunnya dengan keberanian, meninggalkan zona nyaman, dan mempertahankannya dengan keteguhan hati saat semua orang meragukannya. Pesan terbesarnya bagi kita semua adalah janganlah takut untuk salah paham dalam waktu yang lama jika Anda yakin pada inovasi Anda. Jadi segera eksekusi. Kalau kita yakin pada pemikiran kita yang akan membawa kita pada jalan kesuksesan, maka segeralah eksekusi, segeralah beraksi. Jangan kita hanya berandai-andai gitu loh tanpa aksi. Jadi kita hanya berhalusinasi. Kalau kita nanti berusaha pasti kita sukses, tapi kita nggak ada usahanya. Percuma aja kalau kita hanya membayangkan tanpa kita lakukan semua usaha-usaha itu untuk meraih kesuksesan. Ya, mungkin cukup sekian saja yang bisa saya ceritakan untuk memotivasi kalian semua agar bisa menjadi orang yang sukses. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.